2018. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang modul 10, di mana modul 10 itu berisi tentang perulangan bersarang atau nested loop. Di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code untuk mengakses source code-nya. Jika kalian tidak memiliki aplikasi Visual Studio Code, kalian bisa menggunakan Subway Text ataupun Notepad yang sudah tersedia pada Windows kalian masing-masing. Nah, apa sih itu perulangan bersarang? Perulangan bersarang itu adalah perulangan di dalam perulangan. Jadi dalam perulangan bersarang terdapat istilah outer loop atau perulangan luar dan inner loop, perulangan dalam. Perulangan yang lebih dalam akan diproses lebih dahulu sampai habis. Kemudian perulangan yang lebih luar baru akan ditambah. Mengerjakan perulangan yang lebih dalam lagi, mulai dari nilai awalnya hingga seterusnya. Nah, di sini dari kode ini kita bisa melihat bahwa baris pertama itu berisi include student H, di mana include ini untuk memasukkan fungsi-fungsi yang ada pada student H. Di sini saya menggunakan perintah printf, di mana student H ini merupakan standar input dan output untuk bahasa C. Lalu yang kedua ada fungsi utama yang bertipe integer, di mana perlu menggunakan return untuk mengembalikan nilai balik. Lalu pada baris ketiga ini ada kurung-kurung pembuka untuk memulai eksekusi program. Lalu ada variabel i dan j yang bertipe integer. Lalu di sini ada perulangan for. Seperti sebelumnya, i sama dengan 0 ini merupakan inisiasi atau nilai awal. Lalu i kurang dari 5 itu merupakan terminasi atau batas nilai akhir. Lalu yang i++ ini merupakan iterasi. Nah, untuk prosesnya ini kita melalui for i sama dengan 0. Lalu sistem ini akan berjalan ke dalam for j sama dengan 0. Lalu j kurang dari 5 titik koma j++. Jadi setelah j sama dengan 0 ini, maka proses akan berlanjut. Dia akan berpindah ke for yang j ini. Setelah proses ini telah selesai, baru akan kembali ke proses i kurang dari 5 titik koma i++. Setelah ini selesai, maka akan mengeluarkan perintah untuk mengisi atau menampung nilai yang bertipe integer untuk variabel i dan j. Lalu perintah untuk ke baris baru atau enter, tutup lagi programnya, lalu enter lagi. Nah, pada baris 15 di sini ada perulangan while. Sistemnya sama seperti yang for pada source code yang atasnya tadi, di mana di sini ada variabel a yang bertipe integer, di mana a sama dengan 0 yang merupakan inisiasi. Lalu while ada lalu terminasi, lalu buka kurung untuk memulai program baru. Di sini merupakan perulangan bersarangnya, di mana di dalam perulangan terdapat perulangan. Gitu. Lalu di sini untuk menampilkan nilai variabel a dan b yang bertipe integer. Lalu di sini ada iterasi, di mana merupakan increment ya. Lalu di sini juga ada terminasi, iterasi. Lalu ada print /n untuk membuat karakter enter. Lalu untuk ini pada baris kedepan ini ada variabel b yang bertipe integer, di mana b sama dengan 0 ini merupakan inisiasi. Lalu do baru masuk ke perulangan bersarangnya. Lalu di sini ada inisiasi c sama dengan 0. Lalu do baru ada proses lagi. Di sini proses untuk memerintahkan untuk mengisi, untuk menampung data b dan c ini yang bertipe integer. Lalu di sini ada iterasi, lalu while ada iterasi lagi, lalu tutup program. Nah, di sini untuk while ini untuk pasangan dari si do yang b. Lalu return itu untuk mengembalikan nilai balik untuk fungsi utama. Lalu ada tutup perulangan penutup untuk mengakhiri program. Nah, untuk mengecek hasilnya kita bisa mengcompile dengan cara Windows R. Lalu ketik cmd, lalu kita enter. Kita d, kita enter cd halisa, enter gcc, ketik o, modul 10. Enter dulu, kita ketik modul.
Jadi beginilah hasil dari program pulangan bersalah. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.